Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, let me introduce myself. My name is Ravina. My NPM is 234111118. I'm from class management 23B. Now, in this video, I will explain about customer and market. Topiknya adalah customer and market, memahami kunci sukses bisnis. Halo semuanya, selamat datang di presentasi ini. Hari ini kita akan membahas dua komponen penting dalam dunia bisnis dan pemasaran, yaitu customer dan market. Mungkin kita sering dengar istilah ini, tapi seberapa dalam kita benar-benar memahaminya, dan lebih penting lagi, bagaimana kita bisa memanfaatkan pemahaman ini untuk mendorong kesuksesan bisnis kita. Apa itu customer dan market? Mari kita mulai dengan definisi sederhana. Customer atau pelanggan adalah orang atau organisasi yang membeli produk atau layanan dari bisnis kita. Mereka bisa individu, keluarga, perusahaan, bahkan lembaga pemerintahan. Sedangkan market atau pasar adalah tempat di mana permintaan dan penawaran bertemu. Pasar bisa berbentuk fisik seperti toko dan pasar tradisional atau digital seperti e-commerce dan media sosial. Tanpa customer, bisnis tidak punya arah. Tanpa pasar, kita tidak tahu kemana harus menjual. Maka, keduanya tidak bisa dipisahkan. Segmentasi pasar, satu ukuran tidak cocok untuk semua. Setiap customer punya karakteristik berbeda. Inilah pentingnya segmentasi pasar. Segmentasi membantu kita membagi pasar menjadi kelompok-kelompok lebih kecil berdasarkan karakteristik tertentu. Yang pertama yaitu demografi, seperti usia, jenis kelamin, pekerjaan. Yang kedua yaitu geografi, seperti lokasi tempat tinggal. Yang ketiga yaitu psikografi, seperti gaya hidup dan nilai-nilai pribadi. Yang keempat yaitu perilaku, yaitu kebiasaan membeli dan loyalitas terhadap merek. Contohnya, strategi pemasaran untuk remaja tentu berbeda dengan strategi untuk ibu rumah tangga. Segmentasi memungkinkan kita mengirim pesan yang lebih personal dan efektif. Mengetahui kebutuhan dan keinginan customer. Salah satu kesalahan umum dalam bisnis adalah mengira kita tahu apa yang pelanggan butuhkan. Tanpa benar-benar bertanya, cara terbaik untuk mengetahuinya adalah dengan riset. Beberapa metode yang digunakan antara lain survei dan kuesioner, wawancara langsung, analisis ulasan pelanggan, observasi perilaku di media sosial atau marketplace. Kita juga perlu membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Kebutuhan adalah hal yang penting, sedangkan keinginan bersifat tambahan tapi bisa memengaruhi keputusan beli. Mengapa memahami customer itu penting? Banyak bisnis gagal bukan karena produk mereka buruk, tapi karena mereka tidak memahami siapa pelanggan mereka dan apa yang pelanggan benar-benar butuhkan. Dengan memahami customer, kita bisa pertama, mengembangkan produk yang relevan, lalu menyusun strategi pemasaran yang tepat, lalu meningkatkan loyalitas dan kepuasan pelanggan. Customer bukan hanya orang yang membeli sekali. Target utama kita adalah membangun hubungan jangka panjang, karena pelanggan yang puas akan datang kembali, bahkan merekomendasikan produk kita ke orang lain. Pasar yang dinamis, tantangan, dan peluang. Pasar tidak pernah diam. Tren berubah, teknologi berkembang, dan preferensi konsumen juga bergeser. Contohnya, 10 tahun lalu, siapa sangka belanja online akan menjadi gaya hidup utama. Sebagai pelaku bisnis, kita tidak bisa hanya mengandalkan strategi lama. Kita harus terus belajar, beradaptasi, dan berinovasi. Strategi untuk menang di pasar. Untuk sukses dalam pasar yang kompetitif, kita harus punya strategi. Beberapa strategi yang bisa diterapkan adalah, yaitu yang pertama, diferensiasi produk atau tawarkan sesuatu yang unik. Yang kedua, pelayanan pelanggan seperti responsif, ramah, dan solutif. Yang ketiga, harga yang kompetitif, sesuaikan dengan segmen pasar. Yang keempat, brand positioning yang kuat. Bangun citra positif yang konsisten. Intinya, kita tidak hanya menjual produk, kita menjual pengalaman. Adapun studi kasus singkatnya, yaitu Gojek. Mari kita ambil contoh nyata. Gojek awalnya hanya layanan ojek online, tapi Gojek melihat kebutuhan lebih besar di pasar. Mereka menghadirkan GoFood, GoSend, GoPay, semua berbasis pada pemahaman mendalam terhadap kebutuhan pelanggan urban, cepat, mudah,
dan serba digital. Hasilnya, Gojek bukan hanya layanan transportasi, ia menjadi bagian dari gaya hidup. Mulanya, customer dan market adalah kunci. Untuk menutup presentasi ini, mari kita simpulkan. Yang pertama, yaitu customer adalah pusat dari semua aktivitas bisnis. Yang kedua, market adalah tempat kita bergerak dan bersaing. Yang ketiga, bisnis yang sukses adalah bisnis yang mampu mendengarkan, memahami, dan beradaptasi. Kalau kita serius ingin berkembang, maka kita harus lebih dekat dengan pelanggan, lebih peka terhadap pasar, dan lebih cepat dalam merespon perubahan. Sekian presentasi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bye-bye.